Ya, pemirsa kembali bersama saya Pram Senjaya di MNC News Now. Pemirsa, Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng maupun minyak goreng mulai 28 April 2022. Larangan ini berlaku hingga aturan tersebut dicabut pemerintah. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jokowi menekankan dirinya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini. Hal ini agar stok minyak goreng di dalam negeri tercukupi dengan harga yang terjangkau. Kebijakan ini pun menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ya, pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Singgih Janurat Moko mendukung Presiden Jokowi yang melarang ekspor minyak sawit dan minyak goreng. Ya, pemirsa, larangan tersebut mulai diberlakukan pada 28 April 2022 yang bertujuan agar kebutuhan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi. Singgih menegaskan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri akan menjadikan citra pemerintah tidak bagus di dalam negeri maupun mancanegara. Menurut Singgih, pihak oposisi bisa dengan mudah memainkan kelangkaan minyak goreng sebagai isu politik. Ya, pemirsa, sementara itu Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIAS pemirsa, Bima Yudhistira menilai pemerintah tidak perlu menyetop ekspor CPO jika hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut Bima, pelarangan ekspor CPO ini juga akan menguntungkan Malaysia sebagai pesaing CPO Indonesia sekaligus negara lain yang memproduksi minyak nabati alternatif seperti soybean oil dan sunflower oil. Bima menyarankan seharusnya pemerintah cukup mengembalikan kebijakan domestic market obligation CPO 20%. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami via Zoom ada Bapak Alamsyah Saragih selaku praktisi kebijakan publik dan Bang Andre Rosiade selaku anggota Komisi 6 DPR RI. Halo, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas Bram. Ya. Selamat sore, Ya Pak Bapak, Alamsyah. sehat selalu Bapak. Kita langsung saja Bapak-Bapak, ini terkait larangan ekspor minyak goreng, minyak tentunya dari Pak Presiden Jokowi. Kita ke Bapak Alamsyah terlebih dahulu. Pak Alamsyah, di tengah kenaikan harga minyak sawit saat ini, Presiden melarang ekspor minyak, tanggapannya seperti apa? Iya, sebetulnya pelarangan ekspor itu lazim ya, terutama kalau dalam strategi trade war, perang ekonomi gitu ya, perang dagang. Tapi kali ini saya sendiri kurang paham ya motifnya, apakah untuk proteksi. Kalau proteksi biasanya tidak terlalu pakai model-model seperti ini. Tapi saya lihat kebijakan ini diambil sangat temporer. Temporer artinya sementara? Sementara sekali saya kira, untuk melihat terlebih dahulu reaksi. Karena ada dua sasarannya. Pertama adalah bagaimana agar para produsen dan rantai di hilirnya kemudian mulai menghabiskan stoknya dan menurunkan harga di minyak gorengnya. Namun demikian memang kita harus hati-hati, kebijakan seperti ini punya efek yang juga akan lebih cepat daripada penurunan harga di hilir, yaitu ambruknya harga sawit di petani. Maka menurut saya pemerintah tidak cukup hanya sekedar menyatakan akan mulai menghentikan pada tanggal 28, tapi juga sudah harus memberikan arahan-arahan untuk mengantisipasi dampak yang buruk di para petani sawit. Bahkan hari ini saya dengar sudah mulai rontok ya, satu persatu harga sawit. Betul. Nah, kita ke Bang Andre. Bang Andre, tadi ini Bang Alamsyah juga menanyakan motivasinya apa nih pemerintah akhirnya menyetop ekspor minyak? Ya, motivasinya jelas. Bagaimana pemerintah punya keinginan menyerap aspirasi sesuai dengan aspirasi rakyat bahwa minyak goreng itu bisa dinikmati oleh masyarakat dengan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Nah, kan pemerintah sudah mencoba berbagai alternatif kebijakan, mulai dari pelaksanaan DMO, DPO, ternyata tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ya karena diduga ada perlawanan dari oligarki itu. Ya, dia menahan stok minyak goreng sehingga minyak goreng itu tidak sampai ke pasaran. Terjadilah kelangkaan yang luar biasa.
Itu yang pertama. Lalu kedua, pemerintah itu dengan Permendak nomor 6 tahun 2022. Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru di pertengahan Maret dengan Permendak nomor 11 tahun 2022 dan Permenperi nomor 8 tahun 2022. Bagaimana pemerintah mengembalikan kepada mekanisme pasar untuk harga minyak goreng ke dalam kemasan dan HET 14.000 per liter bagi minyak goreng curah. Faktanya apa? Sampai sekarang minyak goreng curah itu masih 20.000 per liter. Lalu yang kedua, stoknya juga sangat menipis. Nah, harga minyak goreng dalam kemasan pun dahsyat, 25.000 per liter, 26.000 per liter, bahkan 27.000 per liter. Sangat tinggi. Dan ini membebani masyarakat. Bahkan masyarakat banyak yang bermigrasi dari minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah, tambah ngantri di mana-mana. Nah, dan ini kan ironis, negara yang produsen CPO terbesar di dunia 49 juta ton per tahun. Bahkan kita produsen minyak goreng terbesar juga di dunia 16 miliar liter per tahun, di mana konsumsi kita hanya sebesar 5,7 miliar liter. Jadi ada 10 sampai 11 miliar liter yang diekspor. Tapi ternyata rakyatnya menderita. Dan saya rasa keputusan pemerintah untuk untuk melarang ekspor CPO dan minyak goreng ini sudah tepat ya. Untuk memberikan shock terapi, untuk memberikan efek jerak kepada oligarki yang selama ini terkesan membandel. Nah, ada permasalahan sekarang. Permasalahannya apa? Belum dilaksanakan di tanggal 28 April, ternyata harga TBS sawit berturun kan, begitu ya Pak Alamsyah? Sudah mulai turun dari 600 sampai 1.000 yang merugikan petani. Nah, ini menarik. Inilah peran pemerintah harus turun lagi. Ada indikasi memang pengusaha oligarki eksportir itu melakukan perlawanan. Perlawanan seperti apa? Dengan sengaja menurunkan harga pembelian TBS-nya. Sehingga terjadi kekisruhan di kalangan petani, lalu nanti petani-petani ini akan melakukan penolakan terhadap larangan ekspor ini. Ini ada indikasi permainan seperti ini. Nah, untuk itu ada tindak lanjut pemerintah selanjutnya, memberikan surat edaran, ya, lalu mengajak seluruh stakeholder pemerintah yang ada dari pusat, provinsi dan kabupaten untuk mengawasi jangan sampai petani sawit kita dizolimi. Jadi ada indikasi oligarki dan pengusaha-pengusaha ini melakukan perlawanan sebelum kebijakan pemerintah ini dilaksanakan. Mereka berharap dengan memicu kekisruhan di tingkat petani, terjadilah penolakan ekspor ini, sehingga ini bisa dicabut. Saya rasa ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah untuk bertindak tegas, ya, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, bupati, dan juga aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum soal ini. Lalu yang kedua, Mas, memang tidak mungkin pemerintah akan melarang ekspor ini terus-menerus. Tentu kita akan banyak kerugian ya, mulai dari pendapatan devisa negara kita berkurang, lalu juga tentu lalu juga petani juga akan bermasalah, banyak hal ya. Tapi tentu kebijakan ini harus diambil dulu sama pemerintah sambil nanti setelah minyak goreng ini bisa mengguyur pasar, lalu masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah sesuai dengan harga kemampuan masyarakat dan tidak mengantri, nanti tentu akan dibuka dengan dilaksanakan kembali DMO dan DPO dengan mekanisme dan tata cara yang pengawasannya kita perbaiki dan lebih ketat lagi. Jangan sampai kemarin DMO, DPO dilaksanakan tapi barangnya langka. Jadi sekali lagi ini ada dugaan saya bahwa sengaja oligarki ini, ya, melakukan perlawanan dengan cara apa? Dengan menurunkan harga pembelian TBS di tingkat petani sehingga menimbulkan kegalauan, kekisruan, dan akhirnya menimbulkan penolakan di tingkat petani. Ini ada indikasi yang kita rasakan seperti ini. Nah, ini harus ada langkah cepat dari pemerintah. Dan saya juga ini kita tegas saja. Nah, ini menurut saya nanti pemerintah laksanakan ini dulu, setelah stabil harga minyak goreng sudah banyak diguyur di pasar, nanti kita kembali ke DMO DPO. Lalu DMO DPO ini kita awasi. Nah, tapi kalau ternyata oligarki ini terus melakukan perlawanan, hanya satu cara, kita nasionalisasi, kita ambil alih oleh negara kebun-kebun kelapa sawitnya. Ini HGU ini milik negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka pemilik ini, oligarki ini
menikmati aset negara, menikmati kekayaan negara, dan mereka Bang Andre diduga tidak tinggal di dalam negeri. Bang Andre. Mereka ada tinggal di Singapura, mereka baik. ada tinggal di luar negeri. Ini catatan loh. Ya. Baik Bang Andre. Pemerintah tidak boleh kalah demi kepentingan rakyat. Bang Andre, artinya Bang Andre mengamini bahwa ini nanti kebijakan ini hanya temporer, hanya sementara? Ya, kalau saya meyakini kebijakan ini bagian dari shock terapi, bagian dari efek jerah yang dilakukan oleh pemerintah agar pengusaha-pengusaha ini sadar. Tapi jadi tidak ada kebijakan ini ingin menzolimi petani sawit. Tapi dugaan saya ada mulai permainan. Mereka melakukan perlawanan. Apa melakukan perlawanan? Dengan cara diduga dengan sengaja membeli dengan harga murah supaya terjadi kekisruhan, terjadi kekacauan di tingkat petani, lalu terjadi penolakan dari petani terhadap ekspor ini. Ini dugaan saya. Dan ini pemerintah harus mengantisipasi langkah-langkah perlawan dari oligarki. Baik, kita ke Bang Alamsyah. Pak Alamsyah, ini kalau Pak Alamsyah bilang tadi kan Bang Andre menyatakan bahwa ini semoga dengan adanya kebijakan ini nantinya minyak sawit di Indonesia bisa diambil oleh pemerintah. Emang bisa semudah itu diambil alih oleh pemerintah? Enggak, sebetulnya kalau menurut saya ada satu opsi yang dihindari oleh pemerintah karena memang membutuhkan dana ya sedikit. Itu adalah memang mengambil stok. Jadi stok yang sudah mandatori itu harus distorkan untuk domestik, harusnya dikelola oleh BUMN, katakanlah oleh Bulog ya. Maka pool of CPO-nya itu, kolam CPO bukan dalam arti fisik ya, ini dalam arti administratif, itu kemudian baru dikontrakkan ke pabrik-pabrik minyak goreng, diproduksilah minyak goreng yang memang diperuntukkan bagi masyarakat yang berkemampuan terbatas dan kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi yang sensitif terhadap harga ini. Tapi dari awal saya tidak pernah melihat ada opsi ini, malah yang dipilih opsi untuk DMO dan DPO. Memang nggak ada duit yang dikeluarkan, tapi tidak semudah itu gitu ya dalam situasi pasar yang sudah terintegrasi secara vertikal. Kalau dalam jangka pendek bayangan saya adalah mengakuisisi itu dengan sistem cadangan CPO untuk mandatori. Hanya sayangnya saya melihat sampai hari ini Bulog misalnya tidak diberikan mandat untuk mengelola stabilisasi harga minyak goreng. Begitu juga Badan Pangan. Saya nggak tahu dulu waktu setting perpresnya, kok Badan Pangan tidak dimasukkan di dalamnya kewajiban untuk mengendalikan harga minyak goreng. Ini contoh ya, minyak goreng. Nah kemudian untuk harga sawit tadi Bang Andre, saya kira wajar loh, kita itu ekspor 34 juta ton minyak sawit ya. Tiba-tiba kalau ditutup harus membanjiri pasar lokal atau konsumsi lokal yang hanya kebutuhannya 18 sampai 20 juta ton. Nah, perilaku pekebun besar atau pabrik-pabrik besar, perusahaan besar itu, ya tentunya dia akan menyelamatkan dulu sawit-sawit dari kebunnya. Maka sawit dari masyarakat, dari pekebun swadaya itu, biasanya kemudian anjlok harganya. Oke, harganya turun ya Pak Alamsyah ya artinya harganya ya? turun, ini mekanisme biasa, saya kira belum sampai pada konspirasi ya. Wajar sih, saya pikir orang agak curiga ya, tapi menurut saya inilah yang harus diantisipasi dan dalam jangka panjang memang kita harus mentransformasi kepemilikan kebun yang timpang ini. Saya mengusulkan sebetulnya perpanjangan HGU dengan sistem regresif. Kalau Bang Andre lebih revolusioner tadi, tarik oleh negara, menurut saya nggak harus sampai. Jadi kalau saya tangkap dari pernyataan Pak Alamsyah ini, jadi kebijakan pemerintah kurang tepat, jadi membutuhkan sesuatu fundamental yang baru untuk mendamping hal tersebut. Iya, betul. Namun kita lanjutkan sesaat lagi Bapak-Bapak, sesaat lagi di segmen selanjutnya pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now.